Tadi Kak Kus telah menyinggung hal paling prinsip yang tentunya menjadi pilar yang sangat besar, kokoh, yang selalu ada di hati para sahabat, yakni kekukuhan tauhid yang luar biasa. Para sahabat itu memiliki itu semua. Tercermin jelas kalau panjenengan membaca sirah itu, sirah nabawiyah, khususan tentang sejarah perang-perangnya Nabi itu ya. Itu orang-orang yang terlibat dalam peperangan itu, para sahabat maksud saya itu orang-orang yang hatinya, batinnya, rohaninya itu sama sekali tidak ada ketakutan, kegentaran sedikit pun untuk terjun ke medan perang itu. Yang rasanya kalau ditilik dari logika hari ini, itu tentu nggak nyampe logika kita untuk menjangkau itu. Jawaban satu-satunya ya karena logika tauhid itu yang menjelaskan itu. Nggak ada logika lain yang setangguh itu. Maka kita lalu bisa mengambil iktibar pelajaran sekaligus pelatihan, nasihat buat diri kita masing-masing, bahwa semakin kokohnya tauhid di hati seseorang, itu akan paralel dengan semakin tentramnya orang itu menghadapi masalah apa saja dalam hidupnya. Dan sebaliknya, semakin gonjang-ganjing, semakin gampang patah gitu, semakin rapuh. Itu indikasi nyata bagi ya seperti itulah kualitas tauhid di hatinya. Sekarang coba gini, kita coba pahami dengan berdasar satu ayat ini misal. Padahal ayat seperti ini banyak sekali di Al-Quran itu. Di surat Yunus itu ya, yang bagian akhir-akhir itu. Apa yang Allah tetapkan kepada kita untuk terjadi gitu ya, dari kebaikan dan keburukan, itu mesti terjadi. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budullaha alladzi ta'buduna fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin wa nakim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal mumtarin. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idham minadh dhalimin. Maka janganlah mengambil sesuatu selain Allah itu, karena sesuatu yang selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan sekaligus madharat bagi diri kita. Kita tentu paham ini, cuman ngelebokke nang ati angel masyaallah itu. Ayat berikutnya gini. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi, dan seterusnya nggih. Jika Allah menghendaki untuk menimpakan keburukan atau kekurangbaik pada dirimu, maka tidak ada satu penghalang pun yang bisa menghalangi itu. Dan sebaliknya, jika Allah menghendaki kebaikan bagi dirimu, maka tidak ada sesuatu yang bisa mencegah itu terjadi. Ini kan ayat tauhid nggih. Ayat tauhid. Tapi nggih ngoten sangel. Tenang ya, kula nggih ngalami. Susah. Tapi kita paham bahwa ini indikator. Nggih. Sehingga misal sebutlah sosok sahabat yang bernama Barra bin Malik. Ini saudaranya Anas bin Malik. Barra bin Malik ini fakir. Kalau Anas bin Malik kan kaya raya. Barra bin Malik ini setiap maju ke medan perang itu terdepan. Coba bayangin, ada orang mau perang itu di depan. Nah sekarang kan ramai di siapa yang berani, siapa ya, di belakang nanti kalau ribut ya. Kan itu. Mereka di depan. Bahkan diriwayatkan gini,
waktu di eranya Khalifah Abu Bakar Siddiq terjadi perang Yamamah yang melawan Musailamah Al-Kadzab itu loh. Itu perang hebat betul itu. Ternyata kekuatan Musailamah itu banyak betul. Dan mereka kokoh berlindung di balik benteng besar di Yamamah itu ya. Salah satu prajurit andalan Islam, prajurit andalan Abu Bakar itu adalah Bara bin Malik ini. Nah, perang itu pasukan Islam cerita perang ya. Jenengan bariki ojo perang ya, cerita. Kita ambil sisi inspirasi tauhidnya tadi ya. Pelan demi pelan umat Islam, pasukan Islam itu semakin berhasil mendesak pasukan musuh. Pasukan musuh itu lalu berlindung di balik benteng besar mereka. Gak ada yang bisa nembus itu. Gak ada yang bisa nembus. Satu-satunya cara untuk nembus adalah harus ada prajurit Islam yang lompat ke dalam untuk membuka pintu gerbang itu. Strategi yang dipakai saat itu adalah lalu dibikin tangga yang banyak. Yang banyak. Jadi prajurit Islam yang berniat untuk masuk ke dalam itu dibikin banyak supaya fokus musuh itu terpecah itu ya. Nah, saat tangga itu sedang dibikin dan belum benar-benar sempurna untuk memungkinkan prajurit itu lompat, itu yang lompat pertama kali Barah ini. Barah itu lompat duluan. Sehingga ketika dia berada di balik tembok itu otomatis jadi sasaran panah, pedang, tombak gitu. Sampai digambarkan tubuhnya itu ada 90 atau 80 luka. Tapi hidup Barah ini. Dengan luka seperti itu dia hidup dan dia berhasil mengemban misinya itu. Sampai waktu itu ditegur sama panglimanya Abu Bakar itu, andai engkau bersabar lebih sedikit. Maksudnya supaya tidak terluka separah itu gitu. Jawaban Barah ya. Kita akan selalu mendapat kemenangan. Menang secara lahiriah, artinya menang itu loh, menang ya. Kalaupun tidak menang, kita akan dapat kemenangan syahid. Jadi nggak ada di mindset mereka itu. Ketika mereka masuk ke medan perang, itu pasti menang. Menang lahiriah oke, menang syahid oke. Gitu. Ini apa yang menggerakkan seperti ini kalau bukan tauhid? Nggak ada, nggak ada. Sampean suruh baca seni perang Sun misalnya, nggak percaya orang sampai itu. Cuman teorinya aja bagus, tapi untuk maju nggak mungkin. Dan teman-teman, orang-orang yang berjiwa seperti ini bukan hanya Bara bin Malik. Begitu banyak orang seperti ini. Zaman itu. Contoh kalau Turki lagi. Waktu perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini sanes Mu'tah Mu'tah. Perang Mu'tah ini adalah perang pertama kali yang mempertemukan Islam dan Romawi. Ya. Itu terjadi di daerah Syam atau Syria sekarang ya, atau Damaskus itu sekarang. Kanjeng Nabi dawuh ketika memberangkatkan pasukan itu, pimpinlah oleh Zaid bin Harisah. Jika Zaid syahid, ini sebelum berangkat ya, gantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far syahid, gantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Gitu ya. Maka berangkatlah pasukan ini. Jumlahnya 3.000. 3.000 orang. Yang dihadapi itu berapa? 100.000. Ketika sampai di daerah Mu'tah itu, ada sebagian pasukan itu yang berkata kepada panglimanya gitu waktu itu, Zaid bin Harisah gitu, apa tidak sebaiknya kita meminta bantuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban Zaid bin Harisah itu begini, sama dengan Barah tadi itu. Buat apa meminta bantuan? Rasulullah sudah mengirim kita, maka ya kita yang harus maju. Ya, kalau sekarang kan enggak, mesti gosek ya. Dan mereka maju, iya toh. Mereka maju terus ke medan perang itu. Zaid bin Harisah syahid, lalu diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib.
Ja'far bin Abi Thalib itu diceritakan begini. Pertama tangan kanannya yang tertebas sampai putus. Habis itu tangan kirinya. Lalu bendera Islam itu liwaknya itu bukan liwak hari ini, liwak biyen. Liwak hari ini yang demo. Itu dikempit gini. Pakai kedua lengannya yang buntung itu. Dan syahid ya. Makanya Ja'far bin Abi Thalib ini lalu digambarkan oleh Kanjeng Nabi sebagai ahli surga yang memiliki dua sayap berdarah dan bisa terbang kemanapun di surga gitu ya. Nah, setelah Ja'far bin Abi Thalib syahid lalu digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Sejumlah orang mulai gundah gitu ya. Karena panglimanya situ gitu. Lalu Abdullah bin Rawaha ini penyair. Ya, penyair. Dia lalu berdeklamasi lah dengan puisinya di hadapan pasukan itu. Yang intinya itu sama seperti yang dikatakan Bara bin Malik tadi. Di depan kita ada kemenangan. Gitu. Menanglah secara lahiriah atau menanglah secara syahid. Semaju gitu ya. Iya, syahid juga si Abdullah bin Rawaha. Karena Kanjeng Nabi hanya menunjuk 3 orang untuk menjadi panglima ya. Sempat orang itu bingung siapa yang akan meneruskan. Ada seseorang yang bernama Sabit bin Arkom. Dia lalu mengambil bendera ini dan menyerahkan kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid waktu itu merasa, ini bahasa saya, baru masuk Islam. Merasa nyubi lah gitu ya di dunia seperti ini. Makanya dia sungkan. Sungkan Khalid itu. Khalid lalu mengatakan kepada Khalid bin Walid ini mengatakan kepada Sabit bin Arkom ini, panjenengan saja, panjenengan lebih berhak, lebih veteran dari saya. Tapi Sabit ini tetap memberikan kepada Khalid. Dan kita lalu mengerti jalan berikutnya dengan strateginya Khalid itu lalu menang. 3.000 lawan 1.000 itu menang. Gitu. Dengan spirit besarnya itu seperti itu tadi. Khalid bin Walid ketika sedang zaman dulu itu kalau orang mau perang itu pertama ini panglimanya ini rembukan dulu, maju ya. Kayak di film itu loh. Jadi nonton film Troy seperti itu. Jadi Khalid maju terus panglima musuh itu ini waktu perang Yarmouk ya. Perang Yarmouk itu pasukan Islam itu 30.000, ada yang meriwayatkan 24.000, pasukan Romawi itu 200.000. Sangar ya. Khalid maju ke tengah dari panglima musuhnya namanya Georgios gitu ya. Dia maju juga. Mereka lalu berbicara sebentar. Khalid bilang begini, menyerahlah atau pergilah. Atau aku akan mendatangimu bersama kaum yang kematian mereka cintai sebagaimana kalian mencintai dunia dan seisinya gitu. Gimana coba itu? Tak baleni nggih, jenengan kan bisa gawe status iki. Nggih. Nggih. Ketika Khalid datang, Georgios ngomong, udahlah nyerah aja, mundur kalian. Kami 200.000, kalian cuma berapa? Ini pasukannya udah ada hadapan ya. Khalid bilang gitu, kalianlah yang menyerah atau pergilah. Kalau tidak, aku akan datang bersama kaum yang kematian lebih kami cintai daripada dunia, daripada sebagaimana kalian mencintai dunia dan seisinya. Sejenis itu. Ayo, langsung merah tuh raine Georgios gak balik-balik seperang tadi. Pada perang itu Ikrimah bin Abi Jahal itu syahid. Ya, coba ya. Biar ini musuhnya banget ya. Tapi syahid ya. Ikrimah bin Abu Jahal itu syahid. Dan sebelum dia syahid, dia ini berseru di tengah medan perang gitu. Ini di film kayak banget. Dia berseru di tengah medan perang, wahai pemuda Islam, marilah ke sini bersamaku, gitu ya. Datang berapa orang keliling di Ikrimah di tengah perang ini. Lalu Ikrimah berkata, sekarang berbaiatlah kepada kematian bersamaku. Coba gitu, coba. Berbaiatlah kepada syahid bersamaku. Itu baiat semua itu orang sama Ikrimah itu. Lalu sholat maju ke medan perang ya syahid semua. Begitulah ya. Makanya wajar kalau menangan loh orang kayak gitu. Nah teman-teman, sorry. Tadi Bara bin Malik itu kan miskin ya.
Jangan dikira bahwa hanya orang miskin yang berani. Oh iya karena miskin. Enggak. Orang-orang kaya sahabat waktu itu juga begitu itu. Juga begitu. Thalhah bin Ubaidillah. Itu orang kaya nomor 2 setelah Abdurrahman bin Auf. Ya. Dan dia adalah orang yang berada di samping Nabi ketika perang Uhud. Saat Nabi diserang banyak musuh itu, Thalhah itu di situ. Enggak mundur sedikit pun. Padahal orang kaya. Jadi kalau sekarang mending kirim Kiki aja yang gitu. Begitupun Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini orang kaya nomor 4. Dia ini adalah salah satu andalan Nabi ketika duel. Selain Ali bin Abi Thalib tentu saja ya. Ali bin Thalib, Hamzah, terus Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, ini tukang duel semua. Tukang duel semua. Tentu teman-teman yang paling masyhur, paling spektakuler kan Ali ya, Sayyidina Ali itu loh. Sayyidina Ali. Waktu perang Badar itu, waktu itu tradisinya sebelum perang itu, setelah ngobrol begitu lalu ada duel. Duel ya. Dan tentu saja duel kan mesti yang terbaik yang diberikan kan begitu ya. Saat perang Badar itu dari pasukan Islam yang tampil itu adalah saudara Nabi semua. Ali bin Abi Thalib itu kan sepupu Nabi. Iya tak? Lalu ada Ubaidah bin Haris itu sepupu Nabi. Haris ini saudaranya Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib ya. Itu sepupu Nabi itu. Ada lagi Hamzah bin Abdul Muthalib, itu paman Nabi. Disuruh maju semua gitu. Maju itu. Dari musuhnya itu muncul tokoh-tokohnya ya, tokoh perang lah gitu ya. Ada 2 saudara dan 1 anak. Sangar-sangar orang dulu ya. Yang satu namanya Utbah bin Rabi'ah, lalu adiknya namanya Saibah bin Rabi'ah, lalu ada lagi Walid bin Utbah, jadi anaknya si Utbah pertama tadi. Gitu ya. Maka duel pun dilakukan. Iya kalah semuanya. Kecuali memang Ubaidah bin Haris itu syahid kemudian ya, gara-gara kakinya tertebas luka parah dan dia meninggal. Tapi 3 orang tadi itu wafat semua. Riwayat tentang duelnya Ali ini kan menarik sekali, menyenangkan untuk dibaca ya, dibaca. Pas perang Khaybar itu duel juga dilakukan. Khaybar itu perangnya melawan orang Yahudi. Dari pihak Khaybar itu muncul sosok namanya Amir. Ali tampil, menang Ali gitu kan. Terus gak terima ada saudaranya namanya Marhab. Marhab ini orang Yahudi, maju lagi, yuk mati lagi sama Ali. Begitulah ya. Oke. Poin tentang kepahlawanan heroisme para sahabat ini ya, mungkin bisa kita simpan dalam hal kejantanan, kedahsyatan, kehebatan mereka. Tapi inspirasi atau itibar buat kita hari ini adalah betapa mereka ini memiliki cahaya tauhid yang luar biasa di dalam hatinya itu. Sehingga buat mereka itu lalu menang lahiriah oke, kalaupun tidak menang atau kalah itu berarti mati syahid dan duanya sama baik. Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harisah ketika dia memimpin perang Mu'tah tadi ya, dia maju ke medan perang itu menebasi musuh-musuhnya itu. Di sirah itu disebutkan begini, yang dia tebas itu bukanlah tubuh musuh-musuhnya, tetapi adalah semak belukar yang menghalangi jalannya untuk memasuki pintu surga. Begitu yang dituturkan sirah itu. Jadi bayangin coba, ketika Zaid bin Harisah ini sedang tebas kanan kiri dengan musuh yang begitu banyak, di mata dia itu semak belukar. Lalu di sana itu ada pintu surga. Gitu. Sehingga dia tentu saja akan terus maju untuk masuk ke pintu surga dan membersihkan semak belukar. Sebegitunya cahaya tauhid mewarnai mereka ya. Maka teman-teman mungkin ya inspirasi lah buat kita. Mari sedikit demi sedikit itu roto-roto dibalik-balik ke tauhid gitu loh. Kalau ada hal yang tidak cocok dengan karep kita, keinginan kita, cita-cita kita itu, insya Allah itu obatnya gitu. Insya Allah itu obatnya. Dan mari kita genggam satu hal, kalau kita bisa semakin anteng, ayem atau cepat, bahasanya Pak Prof Quraisy itu tidak berlarut-larut, cepat lego, cepat eling,
Maka itu indikator bagi semakin baiknya kualitas tauhid di hati kita. Berarti kalau kita lalu sampai berduka atau kecewa, sedih, marah sampai berbulan-bulan, kalau belum setahun belum akur misalnya gitu, itu problem serius pada aspek seperti itu gitu. Semoga ini ada manfaatnya nggih buat diri saya khususnya dan panjenengan semua. Walafu minkum wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.